Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya berwenang menentukan negara asing yang diperbolehkan terlibat dalam pasukan perdamaian Gaza. Pernyataan ini menjadi sorotan internasional, terutama terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dev Laksono, mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi internasional dalam upaya mengirim pasukan perdamaian. Menurut Dev, langkah-langkah strategis pemerintah, termasuk koordinasi lintas kementerian dan komunikasi intensif dengan mitra internasional, sangat penting agar pengiriman pasukan Indonesia menjadi bagian dari solusi damai yang sah dan diterima secara global. Dev menekankan, pengiriman pasukan Indonesia harus mengikuti kerangka hukum internasional. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan mengirim pasukan ke Gaza dianggap sebagai keinginan tulus untuk berkontribusi dalam meredakan konflik kemanusiaan. Mekanisme internasional, menurut Dev, tetap menjadi acuan utama dalam pengiriman pasukan. Pasukan perdamaian tidak dikirim secara sepihak, melainkan melalui mandat dan koordinasi dengan lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ujarnya. Dev menambahkan, keikutsertaan Indonesia harus melalui jalur resmi dan sesuai dengan kerangka hukum internasional, termasuk mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Politikus Golkar ini menegaskan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia. Kontribusi terhadap misi kemanusiaan harus ditempatkan dalam kerangka hukum internasional yang sah dan transparan. Jika mandat diberikan oleh lembaga multilateral seperti PBB, kehadiran pasukan Indonesia bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral. Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menempatkan pasukan Indonesia di Gaza untuk mendukung rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan ini disampaikan dalam KTT ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26 Oktober 2025. Namun, rencana tersebut hingga saat ini belum menemui titik terang, terutama setelah Israel menegaskan bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing mana saja yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian. Perdana Menteri Israel Netanyahu menegaskan, Israel memegang kendali penuh atas keamanan mereka dan menentukan secara tegas pasukan internasional mana yang dapat diterima. Sikap ini sebelumnya juga terlihat saat Israel menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza. Situasi ini menunjukkan kompleksitas diplomasi internasional terkait misi perdamaian di kawasan yang tengah dilanda konflik. Indonesia, menurut Dev Laksono, perlu memanfaatkan jalur diplomasi resmi dan menjaga koordinasi internasional agar kontribusi terhadap misi perdamaian tetap sah secara hukum, transparan, dan diterima secara global. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.